Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana nih kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oh iya anak-anak, jangan lupa buat patuhi protokol kesehatan ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pada video kali ini, Ibu akan membahas mengenai menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratis atau rumus ABC. Oh iya, kita kan sudah mempelajari cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, cara yang pertama yaitu cara memfaktorkan. Yang kedua yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Dan cara yang ketiga yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu dengan menggunakan rumus kuadratis atau rumus ABC. Nah, karena di cara yang ketiga ini kita menggunakan rumus, jadi kita bahas dulu yuk penurunan rumusnya, supaya tahu bahwa rumus kuadratis ini dari mana nih asalnya. Yuk, oke, sebelum kita membahas mengenai penurunan rumus kuadratis, Ibu akan tanya terlebih dahulu nih, anak-anak masih ingat nggak ya bentuk umum persamaan kuadrat? Ada yang masih ingat, ada yang udah lupa. Oke, jadi bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, dari sini dengan menggunakan cara yang kedua yaitu melengkapkan kuadrat sempurna, kita akan menyelesaikan bentuk umum persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi, maksudnya adalah kita akan menurunkan rumus kuadratis menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Yuk, kita simak. Nah, persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Kemudian, karena koefisien dari x kuadrat ini belum 1, maka kita bagi semua ruas dengan a. Didapat x kuadrat ditambah b per ax ditambah c per a sama dengan 0. Selanjutnya kita kalikan dengan 2 per 2 di b per ax. Menjadi x kuadrat ditambah 2 dikali b per 2ax sama dengan kita pindah ruaskan c per a-nya ke sebelah kanan menjadi negatif c per a. Selanjutnya, x kuadrat ditambah 2 dikali b per 2ax ditambah b per 2a dikuadratkan. Kiri ditambah b per 2a dikuadratkan, maka kanan juga ditambah b per 2a dikuadratkan. Bentuk yang di sebelah kiri itu kita bisa ubah menjadi x ditambah b per 2a dikuadratkan. Sama dengan negatif C per A ditambah B per 2A dikuadratkan. Kemudian kita gunakan sifat akar. X ditambah B per 2A sama dengan plus minus akar negatif C per 2A ditambah B per 2A dikuadratkan. Selanjutnya, X sama dengan karena B per 2A-nya kita pindah ruas menjadi negatif, X sama dengan negatif B per 2A plus minus akar negatif C per A ditambah B kuadrat per 4A kuadrat. Selanjutnya kita selesaikan yang di dalam akar. X sama dengan negatif B per 2A plus minus, ini penyebutnya kita samakan menjadi 4A kuadrat, maka negatif 4AC dibagi 4A kuadrat ditambah B kuadrat dibagi 4A kuadrat. Selanjutnya, kita selesaikan lagi yang di dalam akar. X sama dengan negatif B per 2A plus minus akar B kuadrat min 4AC. Kita tukar ya tempatnya. Dibagi 4A kuadrat. Selanjutnya, kita akarkan pembilang dan penyebutnya. X sama dengan min B per 2A
plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi akar 4A kuadrat. Didapatlah X sama dengan negatif B per 2A plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi akar dari 4 adalah 2, akar dari A kuadrat adalah A. Selanjutnya, karena penyebut yang min B per 2A itu sama dengan penyebut dari akar B kuadrat min 4AC per 2A, maka kita bisa gabung menjadi X sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Inilah yang disebut rumus kuadratis. Kita dapatkan X 1,2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Atau jika kita pecah, X1 sama dengan negatif B plus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Atau X2 sama dengan negatif B min akar B kuadrat min 4AC dibagi 2. Nah, anak-anak, agar lebih kebayang bagaimana nih cara menggunakan rumus kuadratis untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, kita bahas contohnya yuk. Contoh, tentukan akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 4X dikurang 12 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus kuadratis. Jawab. X kuadrat ditambah 4X dikurang 12 sama dengan 0. Maka nilai A atau nilai koefisien dari X kuadrat itu adalah 1. Nilai B atau nilai koefisien dari X itu adalah 4. Dan nilai C itu adalah konstanta yaitu negatif 12. Didapatlah nilai A sama dengan 1, B sama dengan 4, dan C sama dengan negatif 12. Nah, selanjutnya kita tulis ulang dulu nih rumus kuadratisnya. X sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Nah, karena dinamakan rumus ABC, karena hal yang pertama yang kita lakukan adalah mencari nilai A, nilai B, dan nilai C terlebih dahulu. Karena kita akan memasukkan atau mensubstitusikan nilai A, nilai B, dan nilai C ke dalam rumus kuadratis. Oke. Menjadi X sama dengan negatif B, B-nya adalah 4, negatif 4, plus minus akar B kuadrat berarti 4 kuadrat, dikurang 4 dikali A-nya 1, C-nya negatif 12, dibagi 2 dikali A-nya 1, atau 2 kali 1. Menjadi X sama dengan negatif 4 plus minus akar 4 kuadrat 16 dikurang 4 kali negatif 12 atau dikurang negatif 48 dibagi 2 karena 2 kali 1 2. Kemudian kita selesaikan yang dalam akar. X sama dengan negatif 4 plus minus akar 16 plus 48 dibagi 2. Nah, selanjutnya kita selesaikan di dalam akar, 16 ditambah 48 menjadi X sama dengan negatif 4 plus minus akar 64. Dibagi 2. Nah, kita pecah nih, X1 sama dengan negatif 4 plus akar 64 per 2 sama dengan negatif 4 plus 8, karena akar 64 adalah 8, dibagi 2 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. X2 negatif 4 min akar 64 per 2 sama dengan negatif 4 min 8 per 2 sama dengan negatif 12 per 2 sama dengan negatif 6.
Didapatlah X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan negatif 6. Kesimpulannya, jadi akar-akar persamaan dari X kuadrat ditambah 4X min 12 sama dengan 0 adalah X1 sama dengan 2 atau X2 sama dengan negatif 6. Nah, karena tadi kita sudah membahas contoh soalnya, bagaimana cara menggunakan rumus kuadratis atau rumus ABC untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat, kita ke latihan soal yuk. Nah, latihan soalnya adalah tentukanlah akar-akar dari persamaan kuadrat berikut dengan menggunakan rumus kuadratis. Ada 3 soal nih. Soal yang pertama adalah 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Soal yang kedua adalah negatif 3x kuadrat dikurang 5x ditambah 2 sama dengan 0. Dan soal yang ketiga adalah 2x kuadrat dikurang 8x ditambah 7 sama dengan 0. Oke. Nah, sebelumnya Ibu ada quotes dulu nih. Quotes-nya adalah, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Jadi tetap semangat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.